Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ke-10 kita akan membahas tentang pembentukan buah dan biji. Buah merupakan struktur reproduksi tambahan pada tumbuhan angiospermae yang di dalamnya mengandung biji. Nah, ini kenapa tumbuhan buah ada bijinya? Tentu selain dimakan oleh dagingnya, oleh hewan atau manusia, tentu biji tersebut akan tumbuh kembali menjadi tumbuhan seperti induknya di tempat-tempat pemencaran yang dibantu oleh bisanya hewan atau manusia. Kemudian perkembangan buah dirangsang oleh adanya polinasi, penyerbukan, dan fertilasi atau pembuahan. Pembentukan buah, tahapannya adalah seperti ini. Ada proses persarian, polinasi ke kepala putik, stigma oleh serbuk sari, kemudian polen berkecambah dan membentuk tabung polen untuk mencapai bakal biji. Yang ketiga, bertemunya polen sel jantan dengan bakal biji sel telur di dalam bakal buah disebut pembuahan. Kemudian bakal buah akan membesar dan berkembang menjadi buah bersamaan dengan pembentukan biji, dan dihasilkan buah yang fertil atau berbiji. Nah, ini prosesnya dari tahapan pembentukan buah. Kemudian ini inkompatibilitas, yaitu kegagalan perkecambahan polen pada stigma. Ada yang interspesifik dan intraspesifik. Self inkompatibilitas yaitu menghindari fertilasi oleh gamet dengan genetik yang sama, yaitu pada gametofit dan sporofit. Ini contohnya. Bisa disebabkan oleh serbuk sarinya atau putiknya yang lebih matang dulu. Kemudian ini juga sama. Nah, di sini saya sudah cari inkompatibilitas seksual itu ada dua macam, yaitu interspesifik dan interspesifik. Bisa dibaca sendiri nanti ya di sini. Nah, perkembangan buah. Selama perkembangan buah, biji yang ada di dalamnya juga terus berkembang. Perkembangan buah memerlukan satu nutrisi hasil fotosintesis atau fotosintas dan hormon. Contohnya, sitokinin yang dihasilkan oleh biji, maka akan terjadi pembelahan sel pada dinding ovarium. Hormon Ka yang dihasilkan oleh biji untuk pembesaran buah, dan tumbuhan induk menghasilkan aba untuk dormansi atau masa istirahat tumbuhan. Embrio tidak akan tumbuh menjadi tumbuhan dewasa selama masih berada dalam buah atau aba belum diuraikan. Nah, tahapan perkembangan buah ada beberapa fase. Yang pertama, perkembangan ovari diikuti dengan antesis, antar melepas polen yang telah matang. Kedua, pembelahan sel cepat. Yang ketiga, fase pertumbuhan cepat akibat pembesaran sel expansion, penimbunan cadangan makanan. Yang keempat, pematangan di benih. Nah, ini yang fase 2 dan 3, embrio dan sperm, percobaan mix. Perkembangan buah didukung oleh adanya suplai oksin dan sitokinin dari embrio dan sperm. Jumlah akne biji pada stroberi berkorelasi dengan perkembangan buah. Kemudian perlakuan eksogenus dalam IA mendorong perkembangan buah yang telah dihilangkan itu bijinya. Kemudian pengukuran endogenus luar IA tertinggi pada awal perkembangan buah. Sitokinin dan giberellin juga berperan dalam perkembangan buah. Sitokinin pada awal pembelahan sel, kemudian turun dan meningkat saat pematangan buah. Kemudian ini biji. Biji merupakan alat perkembangbiakan utama
karena mengandung calon tumbuhan baru atau lembaga. Bagian-bagian biji diantaranya ada kulit biji, tali pusar, dan inti biji. Nah, ini bagian-bagian dari biji bisa dilihat. Ini ada inti biji, kulit biji, dan tali pusar. Pembentukan biji tahapannya seperti ini. Inti bakal biji misalnya menjadi peristom, kemudian selaput dalam bakal biji atau kemik terus menjadi kulit biji dalam tegma, kemudian selaput luar bakal biji menjadi kulit biji luar testa, bakal biji ovolum menjadi biji semen, daun buah menjadi kulit buah, dan bakal buah menjadi buah. Biji berkembang dari ovolum bakal biji, berisi embrio dan cadangan makanan, sperm, peristom, dan dorman saat dewasa. Berdasarkan kehadiran endosperm, biji dibedakan menjadi biji exogenous adalah biji yang hanya mengandung sedikit endosperm atau tidak ada sama sekali. Contohnya pada tumbuhan Fabaceae, citrus. Kemudian biji albinos adalah biji yang mengandung endosperm atau peristom. Tersebut adalah jaringan nucleus yang persisten dan volumenya bertambah sejalan dalam perkembangan biji. Misalnya pada tumbuhan Piperaceae, tumbuhan suku tumbuhan berbunga, contohnya sirih. Contoh lainnya. Perkembangan endosperm. Pada Angiospermae, endosperm merupakan penggabungan inti sperma 2 dengan 2 inti kutub. Sedangkan pada Gymnospermae, sel endosperm adalah haploid karena ia berkembang dari suatu sel gametofit betina. Pada sebagian diploid, endosperm terbentuk, tetapi selama perkembangan embrio hampir seluruhnya dikonsumsi oleh embrio dan dipindahkan ke dalam daun lembaga. Pada monokotil, endosperm berkembang terus sampai benih masak dan menjadi cadangan makanan bagi perkembangan benih. Kulit benih. Pada tumbuhan biji tertutup, Angiospermae, kulit biji terdiri atas lapisan kulit luar dan kulit dalam. Pada tumbuhan biji terbuka, Gymnospermae, kulit benih terdiri dari 3 lapisan. Walaupun dari perkembangannya, ovul hanya memiliki 1 lapisan integumen. Contohnya pada melinjo, terdapat 3 lapisan kulit benih. Ada lapisan luar, lapisan tengah, dan lapisan dalam. Lapisan kulit luar testa. Lapisan kulit luar benih merupakan pelindung utama bagi benih. Pada lapisan kulit luar benih ini dapat ditemukan bermacam-macam aksesori benih yang khas sesuai dengan jenis tumbuhannya, misalnya sayap, bulu, dan salut biji, serta salut biji semu. Kemudian lapisan kulit dalam, strukturnya tipis seperti serabut, dinamakan juga kulit ari. Pada pembentukan kulit biji dapat pula ikut serta bagian bakal biji yang lebih dalam daripada integumennya, misalnya bagian jaringan nucleus yang terluar. Biji yang kulitnya terdiri atas 2 lapisan itu umumnya biji tumbuhan biji tertutup. Oke, sekian pembahasan dari materi ke-10 ini. Jika ada yang ditanyakan silahkan bertanya di kolom komentar. Jika tidak, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.